Afdol. Oh, udah rekam ini ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Syukur Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirajul Falah Bogor, utamanya di semester yang semester 4 kelas C ya. Dan saya ucapkan terima kasih sekali untuk koordinator kelas ini Bapak Ustadz Ali Imron ya, yang sudah menghandle untuk mengkoordinasikan untuk pertemuan-pertemuan kita selanjutnya insya Allah ya. Nah, ini adalah pertemuan terakhir ya di mata kuliah atau di semester ini ya. Mudah-mudahan ke depan kita masih banyak kesempatan, masih ada 4 tahun ya, 3,5 tahun lah, mudah-mudahan cepat selesai nih ya, yang kelas C ini ya. Baik, karena ini adalah pertemuan terakhir, jadi ya semampunya silahkan kita mulai nanti presentasi langsung ya, presentasi langsung. Dan sekali lagi saya sampaikan reminder bahwa untuk UAS insya Allah nanti adalah perbaikan dari presentasi yang kemarin sudah dilakukan ya. Nah, itu nanti dikirim lewat email saja ya. Sebenarnya lebih bagus juga kalau mamanya melalui Pak Ustadz Ali Imron juga boleh kalau tidak memberatkan gitu ya. Jadi nanti lebih terkontrol ya, nanti siapa yang ini duluan. Tapi kalau ngirim email kan bisa sisi juga gitu ya. Jadi bisa ngirim langsung ke saya juga, ke Pak Ustadz Ali Imron juga untuk istilahnya itu untuk backupnya. Baik, menghemat waktu ya. Kayaknya kita seperti tes ya. Kita akan buat mulai dari mungkin Ustadz Ali Imron yang menghandle, saya mungkin hanya memperhatikan dan nanti saya kasih waktu sekitar 2 atau 3 menit setiap selesai pembahasan ya. Jadi Ustadz Ali Imron jadi moderator nih ceritanya ya. Jadi saya jadi reviewer atau pembahas. Nah, berarti waktunya dan kesempatannya ya saya berikan sepenuhnya kepada Ustadz Ali Imron. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dosen yang telah memberikan waktu pada kami dan kepada seluruh mahasiswa, para ustadz, ustazah, tolong yang belum presentasikan makalah hasil tulisannya bisa disiapkan dari sekarang agar bisa lebih banyak dari ini, karena mengingat waktu hari ini adalah yang pertemuan terakhir dari mata kuliah filsafat umum dan filsafat ilmu. Untuk itu aja langsung saja kita buka dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan akan berjalan dengan lancar. Al-Hadiniyah Waqbudin Salihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ih, ada pinnya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita ulangi lagi dari yang belum. Untuk Bapak Taufik Kamal adakah hari ini? Belum ada. Ada. Untuk Bapak Zarkasi sudah bergabung kah? Tadi ada masalahnya. Zarkasi kayaknya belum. Lanjut Ibu Nur Aini, kami persilakan waktunya. Ada Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan membacakan hasil book paper Al-Suhrawardi dan Filsafat Iluminasi, catatan ringkas atas buku Hikmah Al-Isyraq. Pendahuluan. Suhrawardi adalah pendiri mazhab
iluminasi yang dianggap melanjutkan tradisi filsafat Islam pasca Ibnu Rashid. Syuhrawardi merupakan seorang filsuf yang memiliki pengaruh sangat penting dalam perkembangan filsafat Islam. Teori iluminasi isyraki yang merupakan buah karya Syuhrawardi telah memberikan pandangan baru dalam hasanah pengembangan filsafat Islam yang sejak sebelumnya telah didominasi oleh aliran varivatetisme. Dalam karya-karyanya, termu Illuminati. Illuminati, Iluminasi atau isyraki sering sekali muncul, bahkan dapat dikatakan dominan sebagaimana judul kitab yang akan dibahas di sini. Ditulis juga menggunakan kata itu, hikmah al-isyrak. Menurut Husanjai, usaha Syuhrawardi itu bertujuan untuk membedakan pendekatan filosofinya dari kaum varivatetis. B. Biografi. Syihab al-Din Yahya bin Habashi Ibnu Amirak Abu al-Futuh Syuhrawardi atau lebih dikenal dengan Syihab al-Din Syuhrawardi merupakan guru ilmu ninasi Syekh al-Isyraq. Sebuah sebutan bagi posisinya sebagai pendiri mazhab baru yang berbeda dengan mazhab parifatetik. Syuhrawardi dilahirkan di Syuhrawad sekitar tahun 550 Hijriah dan dibunuh di Halb, Aleppo atas perintah Salahuddin al-Ayyubi tahun 588 Hijriah. Karena itulah dia digelari Al-Maqtul yang dibunuh, sebagai pembedaan dengan dua sufi lainnya, yaitu Abu al-Najid al-Syuhrawardi meninggal tahun 563 Hijriah dan Abu Hafs Syihabuddin al-Syuhrawardi al-Baghdadi meninggal tahun 632 Hijriah. Penyusun kitab Awarif al-Mu'arif. Syuhrawardi belajar filsafat dan teologi kepada Mazid al-Din al-Zili di Maragha, belajar sekelas dengan Fakhruddin al-Razi. Kemudian ia pergi ke kota Isfahan untuk belajar logika dan memperdalam filsafat kepada Fakhr al-Din al-Mardini dan kepada Al-Qari Al-Farisi mengkaji kitab karangan Ibnu Sahlan al-Sawi. Di samping itu, ia juga merantau ke Persia, Anatolia, Damaskus, dan Syria untuk bergabung dengan para sufi untuk belajar tasawuf serta hidup secara asketis. Selanjutnya, ia pergi ke kota Al-Hab Aleppo dan belajar kepada Al-Syarif Iftikharuddin. Di kota ini ia mulai terkenal dan akhirnya membuat iri para fuqaha yang lain, sehingga mereka mengecam dan melaporkannya kepada penguasa kota Halb, Sultan Al-Malik Al-Zahir Al-Ghani putra Salah al-Din al-Ayyubi. Sang pangeran kemudian melangsungkan suatu bidang yang dihadiri para fuqaha. Di metodenya dari perenungan dalam arti kontemplasi rasional tetapi dengan cara lain, dan setelah itu dia berupaya memberikan bukti rasional untuk menjelaskan metodenya. Metode langsung ke pemikirannya aja. Pemikiran singkat 2 menit lagi. Iya. Gambaran ringkas identitas buku. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa buku ini dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama berisi penjelasan tentang logika dan epistemologi, sedangkan bagian kedua berisi penjelasan tentang metafisika, ontologi, dan ekskatologi. Buku yang digunakan sebagai rujukan utama dalam review ini adalah hasil terjemahan dalam bahasa Indonesia yang dari naskah berbahasa Arab, Al-Hikmah al-Isyraq oleh Muhammad Al-Fayyadi dengan judul Hikmah al-Isyraq, Teosofi Cahaya dan Metafisika Huduri. Buku ini tebal 248 halaman. Ini diterbitkan di Yogyakarta oleh penerbit
Islamika tahun 2003. Penerjemah buku ini adalah Muhammad Oke, langsung ke Al-Fayyad. kesimpulan aja. Langsung kesimpulannya gimana? Bentar dulu, Pak. Hmm. Ya. Satu hal yang patut dicatat dari penjelasan di atas, filsafat iluminasi yang tertuang dalam buku Al-Hikmah Al-Isyraqi bukanlah suatu filsafat yang ditulis secara sistematik. Oleh karena itu, penguraiannya dalam bentuk sistematik sulit dilakukan. Itu pula sebabnya tak sedikit kalangan memandang jika filsafat iluminasi terkesan rancu dan inkonsisten. Pada saat tertentu, ia ingin mempertahankan komitmen akidah keagamaannya, tapi di saat yang lain ia ingin mengikuti tuntutan intelektual yang logis dan rasional. Terlepas dari hal tersebut, yang jelas kehadiran filsafat ini tidak lain dari reaksi sangat keras terhadap bentuk filsafat Islam masa itu, yakni filsafat peripatetik yang memiliki paradigma dominan dalam filsafat Islam, dan oleh sementara pihak melihat itulah bentuk finalitas filsafat Islam. Karena itu, Syuhrawardi ditampil mengenalkan filsafat iluminasi sebagai bentuk filsafat yang baru. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Ya, tadi ini jadi kajian buku jadinya ya. Sebenarnya nanti bisa fokus ke ini aja, fokus ke pemikirannya aja. Jadi seperti kemarin urutannya itu. Jadi mulai dari pendahuluan sedikit, kemudian biografi juga sedikit. Setelah itu baru fokus kepada pemikiran, ya pemikirannya. Nah, nanti pemikiran juga sebenarnya bisa dipilih satu pemikiran yang utama saja, tapi yang istilahnya itu apa fokus aja, dia lebih mendalam, gitu ya. Misalnya tadi tentang Illuminati, ya udah ngomongin tentang pemikiran Illuminati, Syuhrawardi misalnya gitu. Baru nanti ke kesimpulan, dan nanti jangan lupa ditambah dengan referensi ya, pakai body note gitu akan lebih bagus. Jadi lebih kuat, plus ditambah juga dari ini apa kritik ataupun juga pendapat dari penulis, sehingga nanti di tulisan itu bukan hanya dari apa buku saja, tapi juga dari penulis itu bisa dimasukkan. Ya, kalau perlu setiap akhir halaman itu ada ide gagasan dari penulis. Oke, tapi secara umum terima kasih banyak Bu Nuraini ya. Ditunggu nanti. Itu tadi saya sudah share untuk di apa contoh template-nya. Terima kasih. Kita kemudian ke Pak Ustadz Ali Imran. Untuk selanjutnya, untuk presentasi Ibu Lilik Istiana. Ibu Lilik ada? Kayaknya agak telat, Pak. Lagi print raport katanya. Ayo dah, lanjut yang lain dulu. Selanjutnya Dede Hikmah Fajar. Ada Bu Dede? Selanjutnya Bapak Hafid Hussein. Kayaknya ada tadi dah. Ada. Hafid, mangga. Silakan. Silakan Pak Hafid. Nggak usah lama-lama, 5 menit juga cukup. Jadi biografinya sekilas, kemudian langsung ke pemikirannya aja. Pendahuluan 1 menit, kemudian biografi 1 menit, kemudian pemikiran 1 menit, sampai ke kesimpulan 1 menit. Cukup tuh 5 menit ya. Silakan. Kalau nggak ada, kita mungkin lagi siap-siap, kita lanjut aja Pak Ustadz Ali Imran. Lanjut ke Bapak Ramdan Zelani, sudah masuk kah? Ramdan belum. Ramdan belum. Lanjut Ibu Endang Sulasi. Bu Endang juga telat Pak katanya Pak. Belum, lanjut dulu. Bapak Ustadz Asep Suryani Patah, kami persilakan. Ada Ustadz Asepnya, ada siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman ini apa hasilnya masih di komputer, belum saya kirim, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, langsung ngomong aja. Kalau kameranya dibuka lebih bagus kalau bisa. Nggak usah presentasi, nggak apa-apa lah. Silahkan. Iya, jadi ini aja ya, suara aja ya. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Asep Suryani Patah, akan memaparkan tentang Al-Ghazali dan pemikirannya.
Latar belakang membahas mengenai Al-Ghazali, ta'aduban, ta'adab tidaklah luput dari karya beliau yang begitu fenomenal dalam dunia Islam, yaitu di fannya tasawuf, karena termasuk fan saya gitu. Saya sangat menyenangi dunia tasawuf gitu. Masya Allah. Lanjut. Kemudian profil Imam Ghazali yang kita sebut dengan Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali, disebut dengan gelar Hujatul Islam. Langsung saja, karya-karya beliau yang paling fenomenal yaitu Ihya Ulumuddin, Maqasid al-Falasifat, dan lain-lainnya. Kemudian pandangan Al-Ghazali terhadap filosof dan para filosof, ada fase-fasenya, dan beliau memang sering berkelana untuk mencari kebenaran, dan salah satu tujuan beliau adalah untuk menghidupkan agama. Kemudian beliau ada banyak pendapat-pendapat yang tidak sependapat dengan beliau. Salah satunya mungkin beliau tidak setuju dengan filsafat-filsafat yang lain karena sedikit bertentangan dengan Islam, seperti itu. Salah satunya yaitu filsafat daripada Ibnu Sina dan Al-Farabi. Beliau agak sedikit bertentangan dengan filsafat kedua filsafat ini, Ibnu Sina dan Al-Farabi. Yang paling penting daripada pemikiran beliau adalah yang pertama, bahwa alam itu qadim. Menurut Imam, pendapat-pendapat yang lain seperti Aristoteles dan para pengikutnya, menurut mereka alam itu para filosof yang berpendapat bahwa alam itu qadim atau tidak mempunyai permulaan, ini merupakan pendapat Aristoteles dan pengikutnya. Para filsuf muslim sebelum Al-Ghazali mengatakan bahwa alam itu qadim. Sebab qadimnya Tuhan dan alam sama halnya dengan qadimnya ilat dan maklulnya, sebab dan akibat. Jadi menurut Imam Ghazali yang seperti ini tidak tepat, karena bertentangan dengan sifat mukhalawatul lil hawadisi. Karena alam dengan Allah itu berbeda gitu. Kalau misalnya alam itu qadim, berarti kan sudah terdahulu, sedangkan alam itu kan jadid, alam itu baru gitu. Dan pada intinya Imam Al-Ghazali ini tidak sependapat dengan para filosof yang seperti ini, seperti Aristoteles. Dan pendapat yang kedua dan yang ketiga juga. Kalau pendapat yang ketiga, kebangkitan jasmani itu hanya, kalau jasmani itu ya udah lebur aja gitu. Tapi kalau seperti itu bertentangan juga dengan pendapatnya filosof muslim seperti Imam Al-Ghazali, karena di surat Al-Hajj, wan nas'ata atiyatun la raiba fihi wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Jadi man fil kubur itu orangnya juga gitu, bukan hanya ruhnya saja. Dan yang lebih jelas di surat An-Nisa ayat 56, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalna juludan ghairaha liyazuqul azab innallaha kana azizan hakima.
Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, kalau akan kami masukkan ke dalam neraka, setiap kulit mereka hangus, maka kami ganti. Jadi bukan hanya ruh, tetapi ya sama kulitnya juga Kak, sama jiwa raganya itu ya dalam keadaan bangkit. Sebagaimana kita juga bangkit atau terlahir dalam keadaan punya kulit, punya tulang, dan sebagainya. Begitu juga Allah akan bangkitkan semua dalam keadaan utuh. Dan itu semua mudah bagi Allah. Itu saja. Kesimpulannya, banyak sekali. Salah satunya tujuan Imam Al-Ghazali ini adalah membentengi aliran Al-Asy'ariyah, untuk membentengi aliran Al-Asy'ariyah guna menopang ajaran-ajaran yang menurut Imam Al-Ghazali mengikuti daripada Rasulullah SAW. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Ustaz Asep ya. Nanti tadi fokus saja ya. Nanti penulisannya itu fokus kepada misalnya tentang filsafatnya Al-Ghazali tentang kodimnya atau tidak kodimnya alam semesta ini. Jadi fokus di sana aja ya. Yang lainnya tidak usah dibahas. Nah, nanti perdebatannya terkait dengan kodim atau tidak kodimnya alam semesta ini itu dibahas secara detail sehingga bisa menjadi sebuah tulisan. Jangan lupa dikasih referensinya, ditambah juga dengan pendapat-pendapat kita juga, dan juga pendapat yang memang menguatkan dari pendapat kita. Itu belajar kita tentang filsafatnya Imam Al-Ghazali. Ya, terima kasih untuk Ustaz Asep Suryana Fatah ya. Kita lanjut Pak Ustaz Ali Imran. Baik, untuk selanjutnya sepertinya Bu Lili Istiana sudah merapat masuk. Coba udah siap belum? Silakan. Nggak ada ya? Lanjut ke Ibu Ade Dian Niati. Ade Bu Dian. Nah, belum ada kayaknya. Lanjut ke Bu Dian Niati. Mas Rivaldo. Adakah? Mas R belum ada. Kita lihat di absensinya pesertanya. Terus Lanjut ke Khairul Falah. Sejar kasih udah ada tadi. Pak Khairul dulu ya. Kak. Ada, silakan. Khairul Falah. Sudah siap? Kita boleh lanjut dulu, kayaknya belum ini. Belum ada tanda-tanda ini. Ke Ahmad Rekordi. Ustaz Ahmad Rekordi, silakan. Sudah siap nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator. Mohon izin Pak dosen, Pak Dr. Misnu. Kami menyambung filsafat pendidikan Islam tentang Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan pemikirannya. Di mana itu ya? Langsung saja ke pemikirannya, nggak apa-apa, boleh. Pemikirannya seperti apa? Karena kalau Ibnu Hajar itu biasa lebih ke fikih sama ke ini sebenarnya. Silakan. Ya. Biografi dulu Pak ya. Ya, boleh 1 menit. Biografi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani merupakan seorang cendekiawan Muslim berkebangsaan Mesir. Ia mempunyai nama lengkap Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani Al-Qabilah. Panggilan yang sering digunakan untuk Ibnu Hajar adalah Al-Asqalani karena kehebatan sang kakek yang berasal dari daerah Palestina.
Ibnu Hajar dilahirkan pada tanggal 22 Sya'ban tahun 733 Hijriah atau sekitar tanggal 18 Februari 1372 Masehi. Ia dilahirkan di sekitar pinggiran Sungai Nil, bertepatan di daerah Dar Nuhas, Mesir. Pada masa kecilnya, Ibnu Hajar telah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Sang ibu meninggalkan Ibnu Hajar terlebih dahulu ketika masih bayi. Ibunya yang bernama Tujar merupakan seorang wanita yang kaya dan aktif pada kegiatan perdagangan. Sedangkan ayahnya menyusul meninggalkan Ibnu Hajar ketika ia berusia 4 tahun. Sang ayah yang bernama Nuruddin Ali merupakan tokoh ulama terkemuka yang bergelar mufti. Kondisi yang prihatin tidak menyurutkan Ibnu Hajar untuk menimba ilmu pengetahuan. Setelah kematian kedua orang tuanya, Ibnu Hajar diasuh oleh seorang saudagar yang bernama Zakiyuddin Abu Bakar Al-Qurubi pada umur 5 tahun. Ia memulai pembelajaran dengan masuk ke Taman Pendidikan Al-Quran. Latar belakang Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Haus akan ilmu, Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika berumur 9 tahun, Ibnu Hajar telah hafal Al-Quran. Selain bisa menghafal Al-Quran, ia juga banyak menghafal kitab-kitab yang ringkas seperti halnya kitab Al-Umdah, Mukhtasar Ibnu Hajib, dan Miftah Milhatul I'rab. Semangat untuk mencari ilmu terus berlangsung. Ketika berumur sekitar 12 tahun, Ibnu Hajar berangkat menuju Mekah untuk mempelajari ilmu fikih dan mendalaminya. Namun kali ini ia mempelajari ilmu hadis dan mendalaminya. Guru pertama Ibnu Hajar untuk mendalami hadis ialah Zain al-Din al-Iraqi. Dalam kurung Al-Rahman Sakhawi. Tak cukup mempelajari satu ilmu saja, Ibnu Hajar pergi ke tempat lain untuk mencari ilmu yang lain. Ia pernah pergi ke Damaskus, kemudian pergi ke Palestina, dan pergi ke Yaman. Ilmu yang didapatkan dari perpindah-pindahan tempat itu adalah ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu hisab, bahasa Arab, dan sebagainya. Karya-karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Adapun karya-karya dari Ibnu Hajar berjumlah 270 karya. Dan beberapa karya tersebut merupakan karya yang sangat fenomenal dan sudah terkenal di kalangan para ulama. Di antaranya adalah Fathul Bari, Tadhib al-Tadhib, Ad-Dar al-Kaminah, Asbabun Nuzul, Bulughul Maram, dan karya-karya terkenal lainnya. Seperti halnya pemikir-pemikir Islam lainnya, ketika membahas tentang teologi, mereka akan bersandar pada hadis-hadis Nabi untuk menjadikan referensi dan sebagai penjelas manakala ada suatu kesulitan. Begitu juga pada pemikiran Ibnu Hajar tentang teologi, ia bersandar pada hadis-hadis Nabi yang kebanyakan melalui perawi Al-Bukhari. Pemikiran teologi Ibnu Hajar bisa kita kemukakan seperti pada kitab karyanya yaitu kitab Fathul Bari, Syarah Al-Bukhari. Buah pemikiran Ibnu Hajar Al-Asqalani. Adapun pemikiran Ibnu Hajar tentang teologi yaitu tentang perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Ibnu Hajar mengambil redaksi dari kitab Sahih Al-Bukhari pada juz 4 dalam bab firman Allah Subhanahu wa taala, ya, padahal Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Dalam bab tersebut Ibnu Hajar berpendapat dalam syarahnya Fathul Bari juz 13, semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia berasal dari penciptaan Allah. Karena jika perbuatan tersebut murni dari hasil penciptaan manusia sendiri, maka hal tersebut akan menetapkan bahwasanya ada pencipta lain selain Allah. Selanjutnya pada bab tentang kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan, Ibnu Hajar pada syarahnya pada juz ketiga berpendapat bahwa manusia tidak bisa menentukan kehendak dan perbuatannya sendiri. Manusia hanya bisa mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, baik berupa perbuatan maupun kehendak. Karena Allah merupakan kehendak mutlak. Ibnu Hajar juga berpendapat tentang takdir pada juz ke-11 bahwasanya semua takdir itu sudah berada dalam kekuasaan dan sudah ditentukan oleh Allah SWT.
Akan tetapi manusia tidak boleh terpaksa akan takdir tersebut. Manusia haruslah tetap berusaha dalam mencapai tujuannya, meskipun nanti ke 2 menit depannya lagi ya. tahu Langsung ke pemikiran sama analisisnya. Hajar Hujan. pada bab ini menolak pada pandangan kaum Jabariyah yang hanya mengandalkan takdir ketika menjalani hidup dan tidak mau berusaha. Dalam rangka pembahasan tentang ketetapan Allah, Ibnu Hajar berpendapat bahwasanya setiap penciptaan sudah mempunyai catatan atau ketetapan dari Allah. Segala aspek kehidupan, baik berupa hidup dan mati, tentang rezeki dan kejadian-kejadian yang ada di dunia sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum semua itu diciptakan dan dilakukan. Cukup Pak, Pak dosen. Dibacakan juga penutupnya. Kesimpulannya. Baik, penutup atau kesimpulan dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa Imam Ibnu Hajar adalah seorang yang sangat haus akan ilmu agama, sehingga terus belajar dan juga menghafalkannya. Bahkan sebelum belajar agama, beliau awali dulu dengan belajar baca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran. Sehingga beliau umur 9 tahun sudah hafal Al-Quran, dan dengan itu menjadi modal beliau untuk memahami isi kandungan Al-Quran dan hadis. Sehingga bisa menghasilkan banyak karya-karya ilmiah berupa ilmu fikih, akidah, ilmu hadis, filsafat, dan ilmu lainnya. Salah satu pemikiran beliau tentang takdir Allah SWT adalah bahwasanya semua takdir itu sudah berada dalam kekuasaan dan sudah ditentukan oleh Allah SWT. Akan tetapi manusia tidak boleh terpaksa akan takdir tersebut. Manusia haruslah tetap berusaha dalam mencapai tujuannya, meskipun nanti ke depannya manusia tidaklah tahu nasibnya. Demikian Pak dosen yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Syarif. Nanti mungkin masukan dari saya sebenarnya terkait tadi dengan pembahasan lebih spesifik, terutama mungkin dari sisi pemikiran dari Bapak dan Nasib sebenarnya filsafat pendidikan agama Islam ya. Tapi fokus tuh kepada pemikiran dari filsafatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian fokus kepada bidang filsafat. Nanti kayaknya ini agak hujan terus agak terganggu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Nanti kita lanjut lagi. Nanti kita lanjut lagi. Nah, ya silakan Pak Ustadz Ali Imran lanjut lagi. 5 menit aja ya waktunya ya. Baik, Pak dosen. Lanjut untuk Ibu Siti Mutmainah. Udah hadir? Iya Pak, baik. Ya silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen dan juga rekan-rekan mahasiswa. Baik ya, di sini saya akan menyampaikan tentang Al-Hallaj. Al-Hallaj itu langsung ke biografi ya. Al-Hallaj itu adalah beliau nama lengkapnya Abu Al-Mughis Al-Husain Ibnu Mansur bin Muhammad Al-Badawi. Beliau lahir pada tahun 244 Hijriah atau 858 Masehi. Nah, pemikiran beliau Al-Hallaj itu pemikirannya adalah yang mencuat adalah ana al-haq. Jadi beliau merupakan pengalaman kesatuan dengan Tuhan. Nah, di sini pemikirannya itu ada yang dinamakan al-hulul. Al-hulul itu artinya Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia. Nah, itu pemikiran utamanya. Jadi intinya manusia Tuhan menyatu dengan tubuh manusia. Seperti itu, atau yang biasa kita kenal dengan wahdatul wujud. Kemudian pemikiran kedua ada namanya Nur Muhammadiyah. Nah, Al-Hallaj ini menentang Al-Hallaj ini adalah tentang
Al-Haqiqah Muhammadiyah, kejadian alam yaitu berasal dari Nur Muhammad. Menurut Al-Hallaj bahwa Nabi Muhammad terjadi dari dua wujud, yaitu wujud qadim dan azali. Kemudian ada lagi pemikirannya Wahdat Al-Adyan, yaitu kesatuan segala agama. Menurut Al-Hallaj bahwa semua agama yang ada di dunia ini pada hakikatnya sama saja. Maksudnya yang disembah sama, yaitu menuju Tuhan yang Maha Esa. Orang yang berbeda agama satu dengan yang lain bukan kehendaknya, tetapi adalah takdir Allah. Oleh karena itu seseorang tidak usah berselisih paham antara agama yang dianutnya dengan agama yang dianut oleh orang lain. Nah, itu pemikirannya. Kemudian langsung kesimpulan ya Pak dosen ya. Jadi Al-Hallaj ini pelopor ajaran Al-Hulul, suatu ajaran yang menyatakan bahwa Tuhan memilih tubuh manusia untuk bersemayam jika manusia tersebut mampu menghilangkan sifat-sifat kemanusiaannya, sebab manusia memiliki sifat dasar ketuhanan. Begitu juga dengan Tuhan. Iya, pemikirannya itu tadi ya Pak ya, pemikirannya suatu ajaran yang menyatakan bahwa Tuhan itu memilih tubuh manusia untuk bersemayam. Kemudian ajaran Al-Hulul yang dibawa oleh Al-Hallaj ini menuai kejanggalan bagi ulama-ulama lain. Contohnya Syekh Abu Nasr Al-Sarraj pernah berkata, kami mendengar bahwa kelompok aliran Al-Hulul berpendapat bahwa Al-Haq memilih jisim atau jasad yang bertempat di dalamnya dengan makna-makna ketuhanan atau rububiyah dan menghilangkan sifat-sifat manusia. Dan ini banyak ditentang oleh banyak ulama, sehingga akhirnya beliau dihukum mati. Demikian Pak. Mungkin itu saja ya Pak ya, singkatnya. Maaf Pak dosen, suaranya tidak terdengar, putus-putus. Delay jaringannya kayaknya. Mikrofonnya masih non aktif Pak dosen. Ini terus bagaimana? Di WA dulu aja Pak dosennya, mungkin agak putus hubungannya sama beliau. Baik. Presentasi dari Bu Mutmainah udah Pak dosen. Iya, suara gak sulang. Lanjut aja ya. Putus-putus Pak dosen, suara Bapak, maaf. Sebentar cucu, kakek lagi zoom dulu nih. Selanjutnya untuk Bapak Sunandi presentasinya. Pak Sunandi nggak ada ya? Lanjut Ibu Yeni Suryani. Hadir Pak. Silakan Bu. Baik. Terima kasih Pak Ali. Sudah terlihat Pak? Sudah. Lihat Bu. Oke. Terima kasih Pak Ali. Izin Pak dosen. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Filsafat ilmu Muhammad Iqbal dan pemikirannya. Pendahuluan. Di zaman era modern ini, tampaknya masyarakat Islam tertinggal jauh dengan masyarakat non-Muslim di negara Barat. Berbicara masalah Islam dan pemikiran tokoh-tokohnya sungguh akan memerlukan waktu yang sangat panjang. Salah satu tokoh yang menarik perhatian para pengkaji adalah Muhammad Iqbal. Beliau adalah seorang mufakir brilian asal India. Kemudian, dengan kita mengetahui salah satu tokoh filsafat Islam, kita juga diharapkan dapat memperkuat keimanan kita dengan jalan mempelajari hakikat ketuhanan manusia dan alam semesta sehingga dengan rasa iman yang kuat kita tidak mengalami goyah keimanan. B. Biografi Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal, penyair, filsuf, ahli hukum, pemikiran politik, dan reformis Muslim adalah seorang tokoh dominan umat Islam abad ke-20. Lahir pada bulan Zulhijjah tahun 1289 Hijriah atau 22 Februari 1873 Masehi di Sialkot. Ia memulai pendidikannya pada masa kanak-kanak. Nama ayahnya Syekh Nur Muhammad yang dikenal seorang ulama dan memiliki kedekatan dengan kalangan sufi. Selanjutnya, Iqbal mendapat bimbingan dari Maulawi Mir Hasan, teman ayahnya yang ahli bahasa Persia Arab. Pada tahun 1895, ia pergi ke Lahore, salah satu kota di India yang menjadi pusat budaya, pengetahuan, dan seni. Di kota Lahore ini, sambil melanjutkan pendidikan sarjananya, ia mengajar filsafat di Government College. Pada tahun 1897, ia bertemu dengan Sir Thomas Arnold, orientalis Inggris yang terkenal, yang mengajarkan filsafat di kolej tersebut. Hubungannya melebihi hubungan guru dan murid. Dengan dorongan dan dukungan Arnold, Iqbal menjadi terkenal sebagai penyair dan pengajar berbakat di Lahore. Ia menyelesaikan dokternya pada tahun 1908, disertasi The Development of pemikirannya aja, pemikirannya aja. Langsung di sini karya-karyanya, Pak. Karya-karya Muhammad Iqbal. Diperkirakan Muhammad Iqbal meninggalkan tidak kurang 21 karya monumental, diantaranya yaitu 1. Al-Iqtiad, 2. The Development of Metaphysical in Persia, 3. Islam as a Moral and Political, 4. Asrar i-Kuldi, 5. Rumus i-Bikhudi, 6. Payam i-Masjid. Filsafatnya Muhammad Iqbal. Ego dan Hudi. Konsep ini merupakan konsep dasar dari filsafat Iqbal dan menjadi penopang keseluruhan struktur pemikirannya. Yang pertama, ketuhanan. Konsep ini mengalami 3 tahap. Yang pertama dari tahun 1901 sampai 1908. Muhammad Iqbal cenderung sebagai mistikus panteistik. 2. Di tahun 1908 sampai 1920 pada tahap ini, ia mulai meragukan tentang sifat kekal dari keindahan dan efisiensinya. Sebaliknya tumbuh keyakinan akan keabadian cinta, hasrat, dan upaya atau gerak. Yang ketiga, dari tahun 1920 sampai 1938, jika pada tahap kedua dapat dianggap sebagai tahap pertumbuhan, maka pada masa ketiga ini dianggap masa kedewasaan dan merupakan pengembangan menuju kematangan konsepsi tentang ketuhanan. Materi dan kausalitas. Adapun materi adalah suatu kelompok ego berderajat rendah. Ia selalu menekankan bahwa konteks kehidupan ego selalu berproses. Mengenai fungsi ego, ia mengambil dasar Al-Quran surat Al-Isra ayat 85. Di sini dibedakan 2 cara kegiatan kreatif Tuhan pada kita, Khalq dan Amr. Khalq adalah penciptaan, creation, atau Amr adalah pemimpin, direction. Moral. Ada 2 cara untuk memahami manusia menurut Iqbal. Pertama, cara intelektual, sebab akibat, dan kedua, cara vital, iman, keyakinan. Insan al-kamil. Insan yang telah sempurna kerohaniannya menjadi cermin dari sifat-sifat Tuhan. Sehingga sebagai orang suci dia menjadi khalifah atau wakil Tuhan di muka bumi. Hal-hal yang dapat memperkuat dan melemahkan pribadi menurut Muhammad Iqbal.
Yang pertama memperkuat pribadi adalah ishqa, muhabbat, yakni cinta kasih, semangat atau keberanian termasuk kreatif dan mandiri, toleransi, rasa kelonggaran waktu untuk berupaya, fakir yang artinya sikap tidak mengharapkan imbalan dan ganjaran yang datangnya dari dunia. Melemahkan pribadi ialah takut, suka meminta-minta, perbudakan, dan sombong. Kesimpulan, Muhammad Iqbal adalah seorang tokoh yang berpengaruh dalam sejarah Islam dan dunia. Ia memiliki pemikiran yang mendalam dan orisinal tentang berbagai aspek kehidupan manusia, khususnya dalam konteks Islam. Ia juga memiliki karya-karya sastra yang indah dan inspiratif yang menggunakan pandangan-pandangannya tersebut. Ia dikenal sebagai penyair, politisi, dan filsuf yang memberikan sumbangsi besar bagi pengembangan Islam, budaya, politik, dan nasionalisme di abad ke-20. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan sempurna dalam yang dipaparkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih Pak dosen. Mohon maaf tadi bahasa Inggrisnya balelol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita bisa diskusi nih ya. Ini agak hujan dikit di tempat saya. Ini tadi tinggal perbaikan sedikit saja. Ini ada kita terus. Kita kembalikan ke Pak Salim Imran. Kita ke Pak Salim Imran. Ini agak hujan lumayan bersin ini terlalu kedengeran. Silakan Pak Salim Imran. Baik Ustadz. Selanjutnya untuk Ibu Naneng Mulyati. Ya Pak, hadir. Ya silakan Bu Naneng. Baik Pak, bentar Pak. Ya, Coba. Assalamualaikum. Muncul nggak Pak? Terlihat Bu. Muncul. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Pak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini tentang pemikiran Al-Razi. Dari pendahuluan, latar belakang, pemikiran filsafat yang tumbuh dalam Islam mempunyai banyak tokoh dan aliran problematika dan teori. Di samping berbagai kekhususan dan keistimewaannya. Salah satu dari tokoh dan aliran dalam filsafat Islam adalah Al-Razi. Al-Razi selama abad ke-12 dan 13 saat perkembangan teologi terus meluas. Beliau termasuk salah satu tokoh yang menentang literalisme dan tradisionalisme Ibnu Hasim dan Ibnu Taimiyah. Bentar. Beliau juga termasuk seorang rasionalis murni yang selalu mengkritik hasil dari pemikiran karya orang lain. Biografi Al-Razi, nama lengkap, langsung aja ke pemikirannya apa biografinya dibaca Pak dosen? Biografi Al-Razi. Singkat Bu. Baru masuk ke pemikirannya, kayaknya kedengeran Pak dosennya. Pemikiran Al-Razi. A. Metafisika. Filsafat Al-Razi terkenal dengan ajarannya 5 kekal, yaitu Al-Bari Ta'ala, Al-Nafs Al-Kuliyat, Al-Hayula Al-Ula, Al-Makan Al-Mutlak, Al-Zaman Al-Muhlak, Akal, Wahyu, dan Kenabian. Al-Razi menyanggah anggapan bahwa untuk keteraturan kehidupan manusia memerlukan nabi. Pendapat yang kontroversial ini harus dipahami bahwa ia adalah seorang rasionalis murni. Menurutnya, para nabi tidak berhak mengklaim dirinya sebagai orang yang memiliki keistimewaan khusus, baik pemikiran maupun rohani, karena semua orang itu adalah sama dan keadilan Tuhan serta
hikmahnya mengharuskan tidak membedakannya antara seseorang dengan yang lainnya. Bagi Al-Razi, kematian bukanlah suatu hal yang perlu ditakuti karena bila tubuh hancur, maka ruh juga hancur. Agama. Ar-Razi berusaha memadukan agama dengan filsafat dan mencampur filsafat dengan ilmu kalam, teologi Islam. Ar-Razi adalah seorang Asy'ariyah yang konsisten terhadap keasy'ariyahannya, walaupun ia cenderung kepada sebagian pandangan Mu'tazilah dan Maturidiyah. Pandangan tentang moral. Pandangan Ar-Razi tentang moral dapat kita lihat dalam bukunya Al-Tib Al-Ruhani dan Sirat Al-Falasafiyah. Menurutnya dalam hidup ini kita jangan terlalu zuhud tetapi jangan juga tamak. Menurutnya yang paling baik adalah moderat. Artinya jangan terlalu membunuh nafsu, juga jangan terlalu mengumbar nafsu. Segala sesuatu hendaknya sesuai kebutuhan saja. Kesimpulan, Ar-Razi adalah seorang nasionalis murni yang lahir di Rai, dekat Teheran pada 1 Syaban 251 Hijriah atau 865 Masehi. Ia hidup pada pemerintahan dinasti Saman 204 sampai 395 Hijriah. Ia banyak mengkritik hasil pemikiran orang lain sehingga banyak karyanya yang dimusnahkan. Dan di antara pemikirannya yang terkenal adalah mengenai kekekalan yang dikenal dengan sebutan 5 kekal. Daftar pustaka mungkin sekian dari saya, Pak dosen dan teman-teman. Mohon Pak dosen bimbingannya untuk perbaikan lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Mohon maaf ya, agak kurang kedengeran ini. Tapi intinya terima kasih sudah presentasinya. Nanti diperbaiki ya, kayaknya perlu analisisnya perlu lebih dalam ya. Sama ditambah, itu kan udah ada daftar pustakanya tuh ya. Nanti ditambah lagi di bagian body note-nya. Sehingga nanti ketika kita berargumentasi, itu memang ada dasarnya, ada sumbernya, ada referensinya ya. Dengan ya. Apalagi juga yang Baik, Pak lainnya juga dosen. ya. Terima kasih Minimal atur bisa mohon. 8 halaman lah ya. Oh iya, ya, Pengalaman insya Allah, sama insya tapi Allah. sekarang sudah cukup bagus ya. Lanjut lagi, silakan Pak Ustadz Alifron. Terima kasih Pak dosen. Baik, Pak dosen. Lanjut untuk berikutnya Bapak Ustadz Yusuf Maulana ada? Tadi Yusuf saya dipanggil Maulana. belum ya? Yusuf Maulana. Lanjut Ibu Sri Rahmawati. Punten Pak Ali, tadi nama Lili Istiana sudah dipanggil belum ya? Nanti ya Bu ya. Saya iya. ambil baru sebentar. Ibu Sri Rahmawati ada? Lanjut Bapak Usman. Kalau gitu Ibu Lelik dulu dah. Kayaknya pada ini pada nggak kelihatan. Bu Lelik silakan Bu Lelik. Iya. Baik, terima kasih Pak Ali kesempatannya. Mohon maaf Pak dosen, saya baru bergabung karena baru selesai bertugas di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih untuk Pak dosen dan rekan-rekan semua. Hari ini saya akan menyampaikan presentasi tentang filsafat umum, yaitu dari Ibnu Rushd dan pemikirannya. Latar belakang, sebagai seorang filosof, Ibnu Rushd banyak memberikan kontribusinya dalam hasanah dunia filsafat. Baik filsafat yang berasal dari Yunani maupun yang berasal dari filosof-filosof muslim sebelumnya. Ibnu Rushd dalam filsafatnya sangat mengagumi filsafat Aristoteles dan banyak memberikan ulasan-ulasan atau komentar terhadap filsafat Aristoteles, sehingga ia terkenal sebagai komentator Aristoteles.
Dalam makalah ini, sekilas akan diuraikan beberapa pemikiran filsafat Ibnu Rushd, biografi, dan beberapa karya beliau, tanggapan terhadap kritik Al-Ghazali, di samping pengaruh pemikirannya dalam ilmu pengetahuan yang kemudian memunculkan gerakan aviorisme di Barat. Biografi Ibnu Rushd. Ibnu Rushd, nama lengkapnya Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rushd, yang terkenal di Eropa pada abad pertengahan dengan nama Averroes. Ibnu Rushd, salah seorang filosof besar Arab, dilahirkan di Cordova, sebuah kota di Andalus, pada tahun 527 Hijriah atau 1126 Masehi. Beliau dari keluarga bangsawan yang dikenal sangat tertarik dengan ilmu pengetahuan. Kakeknya yang menjabat sebagai hakim Cordova pada tahun 565 Hijriah atau 1169 Masehi meninggalkannya sebuah pemikiran yang penting. Bapaknya yang juga menjabat sebagai hakim Cordova, sebagaimana kakeknya, melanjutkan tradisi perhatian dan kesibukannya dalam dunia keilmuan. Hal ini mencerminkan ketajaman otak sang kakek yang kemudian diwarisi oleh cucunya, yaitu Ibnu Rushd. Beliau menjabat sebagai hakim pada saat hubungan politik penting antara Andalusia dan Marrakesh. Sang kakek meninggal pada tahun 520 Hijriah, 1 bulan sebelum kelahiran cucunya. Ibnu Rushd tumbuh dan berkembang di Cordova. Ia belajar fikih, matematika, dan kedokteran. Sebelum menjadi hakim di Cordova, ia menjabat di Sevilla. Setelah lama bertugas di Sevilla, Ibnu Rushd diangkat sebagai hakim agung Cordova. Ibnu Rushd menjadi hakim di Isbiliyah selama 2 tahun. Setelah itu, beliau menjadi hakim di Cordova. Meski disibukkan dengan tugasnya, ia sangat produktif dalam menuangkan ide-idenya. Ibnu Rushd terus memegang jabatan ini hingga tahun 578 Hijriah. Hingga akhirnya ia dipanggil oleh Khalifah Yusuf ke Marrakesh untuk diangkat sebagai dokter pribadi Khalifah setelah Ibnu Tufail wafat. Namun, Ibnu Rushd tidak tinggal lama di Marrakesh karena dia segera kembali ke Cordova untuk menjabat sebagai ketua Mahkamah Agung. Pada awalnya, Ibnu Rushd mendapat kedudukan yang baik dari Khalifah Abu Yusuf al-Mansur, sehingga pada saat itu Ibnu Rushd menjadi raja segala pemikiran. Tidak ada pendapat kecuali pendapatnya, dan tidak ada kata kecuali kata-kata dia. Namun, keadaan segera berubah karena dia dilecehkan oleh Al-Mansur dan dikurung di kampung Yahudi bersama ahli sanah akibat fitnah dan tudingan keluar Islam yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok penentang filsafat, yakni para ahli hukum pada masanya. Suatu ketika, beberapa orang terkemuka mampu meyakinkan Al-Mansur tentang kebersihan Ibnu Rushd dan fitnah dan tuduhan tersebut. Namun tak lama berselang, fitnah dan tudingan kembali dilontarkan kepadanya. Dan temannya pun demikian. Akhirnya kali ini dia diasingkan ke Maroko, di daerah Maghreb. Buku-bukunya dibakar, dan filsafat tidak bisa lagi dipelajari. Sejak saat itu, murid-muridnya pun bubar, dan tidak berani lagi menyebut namanya. Karangannya atau hasil karyanya juga ikut diambil. Bagian dari fitnahan tersebut semua dibakar, terutama buku-buku yang berbau filsafat. Karyanya yang diamankan atau disimpan adalah tulisannya tentang kedokteran, astronomi, dan matematika. Tidak lama kemudian, setelah Khalifah Yakub kembali berjaya di Maroko, dia memanggil Ibnu Rushd ke istananya dan menyambutnya dengan hormat. Karena setelah kembali ke keraton kira-kira pada tanggal 19 Safar 595 Hijriah atau 10 Desember tahun 1198 Masehi, Ibnu Rushd meninggal dunia.
Ia mewariskan hasanah pemikiran dalam berbagai bidang ilmu. Di antara karya-karya Ibnu Rushd yang terkenal adalah yang pertama, Tahafut al-Tahafut. Karya ini terkenal dalam lapangan ilmu filsafat dan ilmu kalam. Kitab ini merupakan pembelaan Ibnu Rushd terhadap kritikan Al-Ghazali terhadap para filosof dan masalah-masalah filsafat dalam bukunya yang berjudul Tahafut al-Falasifah. Kemudian karya yang kedua, Al-Kash an Manhaj al-Adilah fi Aqaid al-Amilah. Dalam kitab ini menguraikan metode-metode demonstratif yang berhubungan dengan keyakinan pemeluk agama. Kemudian karya yang ketiga, Bidayah al-Mustahid wa Nihayah al-Muqtasid. Karya ini merupakan fikih Islam yang berisi perbandingan mazhab, aliran-aliran dalam fikih yang menyebutkan alasannya masing-masing. Kemudian karya yang keempat, Fasl al-Maqal bima baina al-himah wa asyirah min al-itisal. Kitab ini menjelaskan adanya persesuaian antara filsafat dan syariat. Karya yang kelima, Al-Mukhtasar al-Mustasfa fi Usul al-Ghazali. Ringkasan dari karya-karya Al-Ghazali. Kemudian yang keenam, Risalah Al-Kharaj. Dalam kitab ini menjelaskan tentang perpajakan. Kemudian banyak lagi karya-karya yang lain. Ibnu Rushd dan pemikirannya. Sebagai komentator Aristoteles, tidak mengherankan jika pemikiran Ibnu Rushd sangat dipengaruhi oleh filosof Yunani kuno. Beliau menghabiskan waktunya untuk membuat syarah atau komentar atas karya-karya Aristoteles dan berusaha mengembalikan pemikiran Aristoteles dalam bentuk aslinya. Di Eropa Latin, Ibnu Rushd terkenal dengan nama explainer dan juru tafsir Aristoteles. Dalam beberapa hal, Ibnu Rushd tidak sependapat dengan tokoh-tokoh filsafat Muslim sebelumnya, seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina dalam memahami filsafat Aristoteles. Walaupun dalam beberapa persoalan filsafat ia tidak bisa dilepas dari kedua filosof Muslim tersebut. Menurutnya, pemikiran Aristoteles telah bercampur dengan Platonisme yang dibawa komentator-komentator Alexandria. Oleh karena itu, Ibnu Rushd dianggap berjasa besar dalam memurnikan kembali filsafat Aristoteles. Atas saran gurunya, Ibnu Tufail yang memintanya untuk menerjemahkan pikiran-pikiran Aristoteles pada dinasti Muwahhidun tahun 557 sampai 559 Hijriah. Namun demikian, walaupun Ibnu Rushd sangat mengagumi Aristoteles, bukan berarti dalam berfilsafat ia selalu mengekor dan menjiplak Aristoteles. Ibnu Rushd juga memiliki pandangan tersendiri dalam berfilsafat yang menjadikannya sebagai filosof Muslim yang terkenal pada masa klasik sampai sekarang. Maaf Pak dosen, ini dibaca semua atau diringkas aja ya, masih banyak. Oke, tentu ya. Mohon maaf sekali ini masih hujan ya, nanti komentarnya boleh lah. Nah, Om tadi sudah memaparkan itu cukup bagus ya, cuma memang karena nggak ada materinya. Nanti iya, sangat banyak. ya. Ada beberapa. Iya. Oke, nggak apa-apa lah. Ya. Oke, silakan Ustaz Imran nanti pagi. Baik, dosen. Mungkin Ustadz Hafid Hussein sudah ada. Bu Lili udah Bu berarti. Ya. Pak Hafid. Hadir Pak. Silakan Pak Hafid dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan Pak dosen dan teman-teman, langsung saja ini ya, karena pas bulan hujan di sini jadi agak kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim.
tugas makalah berjudul Syekh mampu dari kebenaran. Manusia tidak pernah puas dengan apa yang sudah ada, tetapi selalu mencari kebenaran yang sesungguhnya dengan bertanya-tanya untuk mendapatkan jawaban. Namun setiap jawaban-jawaban tersebut juga selalu memuaskan manusia. Ia harus mengujinya dengan metode-metode untuk mengukur apakah yang dimaksud di sini bukanlah kebenaran yang bersifat semu, kebenaran yang bersifat ilmiah. Nah, itu kebenaran yang bisa diukur dengan cara-cara ilmiah. Perkembangan pengetahuan yang semakin pesat sekarang ini tidaklah menjadi manusia berhenti untuk mencari kebenaran. Justru sebaliknya, semakin mengingatkan manusia untuk terus mencari kebenaran yang berdasarkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk menguji suatu teori baru ataupun mengukurkan teori sebelumnya, sehingga manusia sekarang lebih giat lagi melakukan penelitian-penelitian yang bersifat ilmiah untuk mencari solusi dari setiap permasalahan yang dihadapinya. Karena itu bersifat statis, tidak kaku, artinya ya tidak akan berhenti pada satu titik, tapi akan terus berlangsung seiring dengan waktu manusia dalam memenuhi rasa keingintahuan terhadap dunia berlangsung seiring dengan untuk setiap manusia harus dapat berpikir filosofis dalam menghadapi segala realitas kehidupan ini, yang menjadikan filsafat harus dipelajari. Filsafat merupakan sebuah disiplin ilmu yang terkait dengan perihal kebajikan, kebijaksanaan, merupakan ideal dalam kehidupan manusia karena ia dapat menjadikan manusia untuk bersikap dan bertindak atas dasar pertimbangan kemanusiaan yang tinggi, bukan asal bertindak sebagaimana biasa dilaksanakan manusia. Kebajikan tidak dapat dicapai dengan jalan biasa. Metode penelitian, jenis penelitian dalam kajian ini dilihat dari tempat penelitian dilakukan, yaitu perpustakaan. Adapun penelitian ini yang berupa penelitian pustaka, maka dalam proses penghimpunan datanya, maka penulis menghimpun data berupa informasi melalui penulis memperoleh di perpustakaan berupa buku-buku ataupun artikel-artikel yang penulis gunakan dalam mengkaji pengertian-pengertian dan aspek-aspek pendidikan Islam menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. Lahir di kampung Santara, Kecamatan Tirtaras, tahun. Biografi Syekh Nawawi Al-Bantani adalah seorang ulama Indonesia bahkan internasional yang menjadi imam Masjidil Haram. Ia bergelar Al-Bantani karena berasal dari Banten, Indonesia. Ia adalah seorang ulama dan intelektual yang sangat produktif, menulis kitab jumlah karyanya tidak kurang daripada 115 kitab yang meliputi bidang ilmu fikih, tauhid, tasawuf, tafsir, dan hadis. Karena pemasyhurannya, Syekh Nawawi Al-Bantani kemudian dijuluki Sayyid Al-Ulama Al-Hijaz, pemimpin ulama Hijaz, ataupun Al-Imam Al-Muhaqqiq wa Al-Fahalmah
al-mufaqqih, imam yang mumpuni ilmunya. A'yan ulama al-qarn, al-rum asyar, al-hijab, ulama. Abad 14 Hijriah hingga imam ulama Syekh Nawawi lahir di kampung Santara, desa Santara, sebuah desa kecil di kecamatan Tirtayasa, sekarang kecamatan Tintara, Kabupaten Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriah ataupun 1815 Masehi dengan nama Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabai bin Santani. Dia adalah sulung daripada Ahmad Sayyidin, Kasmin, Said, Abdullah, Sakilah, dan Syarifah. Dia merupakan generasi ke-12 daripada Sultan Maulana Hasanuddin ataupun Raja pertama Banten, putra Sunan Gunung Jati, Cirebon. Nasabnya melalui jalur Kesultanan Banten sampai kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah Syekh Nawawi merupakan seorang ulama lokal di Banten, Syekh Umar bin Arabi bin Al-Bantani, sedangkan ibunya bernama Sayyidah, seorang ibu rumah tangga biasa. Said Nawawi dengan nama dari asal Tanara, Serang, dan dikaruniai 3 orang anak, Nasifah, Maryam, dan Rubiah. Sang istri wafat mendahului dia sejak berusia 5 tahun. Syekh Nawawi sudah melalui belajar ilmu agama Islam langsung dari ayahnya bersama saudara-saudara kandungnya. Syekh Nawawi mempelajari tentang pengetahuan dasar bahasa Arab, fikih, tauhid, Al-Quran, dan tafsir pada usia 8 tahun bersama kedua adiknya, Tarmin dan Ahmad. Syekh Nawawi berguru kepada Kiai Haji Sahal, salah seorang ulama terkenal di Banten saat itu. Kemudian melanjutkan kegiatan menimba ilmu kepada Syekh Baing Yusuf Purwakarta. Di usia yang belum genap 15 tahun, Syekh Nawawi telah mengajar banyak orang, sampai kemudian ia mencari tempat di pinggir pantai agar lebih leluasa mengajar murid-muridnya yang kian hari bertambah banyak. Baru setelah usianya mencapai 15 tahun, Syekh Nawawi menunaikan ibadah haji dan kemudian berguru kepada jumlah ulama masyhur di Mekah. Adapun pemikiran daripada Syekh Nawawi Al-Bantani, nama Syekh Nawawi Al-Bantani sudah tidak asing lagi di kalangan umat Islam di Indonesia. Bahkan kebanyakan orang-orang yang menjulukinya sebagai Imam Nawawi kedua. Melalui karya-karyanya yang tersebar di pesantren-pesantren tradisional yang sampai sekarang masih banyak dikaji, nama Kiai asal Banten ini seakan-akan masih hidup dan terus menyertai umat sebagai wejangan ajaran Islam yang menyejukkan. Di setiap majelis taklim karyanya selalu dijadikan rujukan utama dalam berbagai ilmu, dari ilmu tauhid, fikih, tasawuf, sampai tafsir. Di kalangan komunitas pesantren, Syekh Nawawi tidak hanya dikenal sebagai penulis kitab, akan tetapi sebagai mahagur sejati, the great scholar. Nawawi telah banyak berjasa meletakkan landasan teologis dan batasan-batasan etis tradisi keilmuan di lembaga pendidikan pesantren. Ia turut banyak membentuk keintelektualan tokoh-tokoh para pendiri pesantren.
diungkapkan oleh Az-Zumardi Azra yang dikutip oleh Maragustam, bahwa Syekh Nawawi sebagai ulama yang tidak saja mumpuni dalam bidangnya, tapi juga disegani baik di kalangan dunia intelektualisme Indonesia maupun di kalangan dunia Timur Tengah dan internasional umumnya. Disebutkan dalam buku tersebut bahwa Syekh Nawawi mempunyai 3 posisi utama yang membuat namanya diperhitungkan banyak kalangan. Pertama, sebagai ulama yang sangat produktif dalam menulis dan mempunyai banyak karya. Bahkan ada yang bilang sampai ratusan judul bukunya. Kemudian kedua adalah Syekh Nawawi merupakan salah satu pusat jaringan ulama dan pesantren. Ini dapat dilihat dari sejarah dia belajar di Mekah, kemudian tidak sedikit orang yang berguru padanya, termasuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan beberapa ulama ternama di Madura. Disinilah dia menjadi semacam puncak dari sumber tradisi pesantren. Dan yang ketiga adalah Syekh Nawawi adalah ulama Jawi yang bermukim di Mekah dan mendapatkan banyak ilmu serta pengakuan dari dunia internasional. Kemudian kesimpulannya adalah tadi beberapa pembahasan yang telah ditulis dipaparkan di atas, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, 3 posisi utama yang menjadi nama Gimana, Pak? Halo, lanjut. 3 posisi utama yang menjadikan nama Syekh Nawawi diperhitungkan banyak kalangan. Yang A, sebagai ulama yang sangat produktif dalam menulis dan mempunyai banyak karya, bahkan ada yang bilang sampai ratusan judul bukunya. B, Syekh Nawawi merupakan salah satu pusat jaringan ulama di pesantren. Ini dapat dilihat dari sejarahnya. Dia belajar di Mekah, kemudian tidak sedikit orang yang berguru padanya menjadi orang yang sangat luar biasa. Kemudian C, Syekh Nawawi adalah ulama Jawi yang bermukim di Mekah, mendapatkan banyak ilmu serta pengakuan dari dunia internasional. Kemudian yang nomor 2, dalam mengartikan kata pendidikan, Nawawi lebih condong pada makna taklim daripada tarbiyah dan ta'dib, dengan asumsi bahwa taklim tidak sekedar transfer ilmu, akan tetapi transformasi nilai dan metode. Kemudian yang ketiga adalah sumber pemikiran pendidikan Islam tidak hanya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nawawi menambahkan ijma', qiyas, ijtihad, serta pendapat para ahli salaf asli sebagai sumber pendidikan dalam Islam. Yang nomor 4 adalah tujuan pendidikan dalam Islam merupakan sebuah refleksi dari fungsi manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjadi keridhoannya, berjihad untuk memberantas kebodohan, berjihad untuk mengabdikan Islam dengan sinaran ilmu. Kemudian yang kelima adalah untuk pemikirannya tentang pendidikan dan peserta didik. Nawawi mengungkapkan bahwa faktor pribadinya pendidik lebih penting daripada faktor yang lain. Sedangkan dengan peserta didik sendiri hendaknya selalu pegang teguh pada akhlak mulia dalam menghadapi guru, baik dalam proses belajar mengajar ataupun dalam berinteraksi dengan guru dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian yang keenam adalah untuk referensi pemiliknya, penulis menyimpulkan bahwa pemikiran Nawawi terkait pendidik sangat relevan bila dikaitkan dengan kompetensi guru, yang mana semua unsur-unsur yang ada dalam kompetensi guru terdapat dalam pemikiran Nawawi terkait etika pendidik. Walaupun dalam dunia modern banyak kompetensi baru yang harus diakui oleh para pendidik, di mana itu semua disesuaikan dengan perkembangan zaman, seperti penguasaan guru terkait penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses belajar mengajar. Begitu saja Pak yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf nih masih agak hujan di sini, tapi ini sudah cukup bagus ya. Masih ada berapa lagi Ustaz Ali Imran? Lanjut lagi ya. Masih. Kalau saya jalani ya. Lanjut. Silakan Ustaz Ali Imran diatur dulu. Bapak Muhammad M. Ramdan, Jalani. Bapak Jalani. Oke, siapa? Enggak. Dipersingkat ya Pak dosen ya? Sebentar. Ya, silakan Iya, Ustaz Jalani ya. Dengeran Pak suara saya Pak? Punten. Terdengar, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya di sini akan menjelaskan tentang pemikiran pendidikan Islam Fazlur Rahman. Dunia pendidikan Islam agak teriak Pak. Oh, kurang kenceng ya Pak? Oke, baik. Bermula pendahuluan, dunia pendidikan Islam terasa tidak henti-hentinya menjadi bahan pembicaraan dalam berbagai kursus para ilmuwan. Sejak permulaan abad ke-11 yang dipelopori oleh filsuf muslim kenamaan seperti Imam Al-Ghazali, sampai pemikiran abad modern sekarang ini. Pendidikan Islam selalu memiliki ruang tersendiri sebagai topik bahasan, bukan cuma sekedar telaah kritis atas berbagai kekurangan, tetapi juga formulasi pemikiran terhadap era pendidikan Islam abad modern. Bila dicermati, produk pemikiran pendidikan Islam yang berkembang, maka akan terlihat secara real bahwa konsep pendidikan Islam yang dikembangkan lebih cenderung bersifat materialistik atau intelektualistik, jauh dengan nilai-nilai spiritualitas atau religius. Maka dari itu, Fazlur Rahman mengatakan bahwa meskipun telah dilakukan usaha-usaha pembaharuan pendidikan Islam, namun dunia pendidikan Islam masih tetap saja dihadapkan kepada beberapa problem. Tujuan pendidikan Islam yang ada sekarang ini tidaklah benar-benar diarahkan kepada tujuan yang positif. Nah, maka mengingat begitu pentingnya dan berperannya para pemikir pendidikan Islam dalam dunia pendidikan adab modern, maka penulis merasa perlu membahas gagasan pemikiran pendidikan Fazlur Rahman dalam sebuah karya ilmiah ini. Biografi singkatnya, Fazlur Rahman yang biasa disebut Rahman, lahir di benua Indo-Pakistan. Belum terpecah ke dalam dua negara merdeka. Pada tanggal 21 September 1919 di daerah Hazara, anak benua India, yang sekarang terletak di sebelah barat laut Pakistan. Dia lahir dalam sebuah keluarga muslim yang taat beragama. Dia dibesarkan dalam keluarga yang bermazhab Hanafi, suatu mazhab fikih yang dikenal paling rasional di antara mazhab Sunni lainnya. Seperti pengakuan Fazlur Rahman, pendidikan keluarganya mempraktikkan ibadah hari-hari secara teratur seperti sholat, puasa, dan lain-lain. Ayahnya bernama Maulana Sahabuddin, seorang alim terkenal lulusan Dibon. Beliau berpendidikan, langsung kita singkat,
Mengawali pendidikan formalnya di sebuah madrasah tradisional paling bergengsi di benua Indo-Pakistan, yaitu sebuah madrasah yang didirikan oleh Muhammad Qasim Nantowi pada tahun 1867. Setelah itu, Rahman melanjutkan studinya di Punjab University. Pada 1442, dia telah berhasil menyelesaikan pendidikan pasca sarjananya di bidang sastra Arab. Lalu dia melanjutkan studinya di Lahore untuk program PhD, tetapi dia merasa tidak puas dengan mutu pendidikan. Lalu dia meneruskan pendidikannya di Oxford University. Berhasil meraih gelar doktor dalam bidang filsafat dari universitas tersebut dengan disertasi tentang pemikiran Ibnu Sina. Setelah lulus dari Oxford, Rahman menyempatkan diri untuk mengajar di universitas terkemuka Eropa, di antaranya Durham University, Guild University di Kanada, dan dilanjutkan di tempat tinggalnya yakni di India, Pakistan. Kemudian dia melanjutkan di California, Chicago, dan lain sebagainya. Pemikiran Islam, pendidikan Islam menurut Fazlur Rahman. Gagasan pemikiran pendidikan Islam Fazlur Rahman berawal dari kegelisahannya akan anggapan bahwa pendidikan Islam ketinggalan jauh dibandingkan dengan Barat. Menurut Rahman, pembaharuan Islam dalam rangka mengejar ketinggalan harus dimulai dari pendidikan. Baginya, pendidikan adalah satu-satunya pendekatan untuk menyelesaikan jangka panjang atas problem-problem yang dialami masyarakat Islam saat ini. Dalam bidang pendidikan, kata Fazlur Rahman, untuk menanamkan watak Islam dalam diri pelajar-pelajar yang masih muda, kemungkinan besar tidak akan berhasil apabila bidang-bidang ilmu pengetahuan pada taraf yang lebih tinggi tetap dibiarkan sepenuhnya sekuler, yakni tanpa tujuan dalam kaitannya dengan efeknya bagi masa depan umat Islam. Menurut Rahman, sebagaimana dikutip oleh Abdul Munir Mulkan, strategi pendidikan Islam yang terlihat dewasa ini tidak benar-benar diarahkan kepada tujuan yang positif, melainkan lebih cenderung bersifat defensif. Fazlur Rahman pernah berkata, saya telah memberikan dua alasan bagi tidak adanya sekarang ini pendidikan yang kreatif di kalangan masyarakat Muslim. Pertama, semacam penelusuran yang pasif dan absurd atas sistem pendidikan masa penjajahan atau dalam kasus Turki, taklid yang membudakkan kepada model Barat. Kedua, keterpesonaan para perencana pendidikan oleh ideologi kemajuan material. Untuk itu menurut Rahman dalam rangka mengatasi hal tersebut yang harus dilakukan adalah pertama, harus ada usaha untuk mengubah paradigma bahwa pendidikan Islam itu bersifat defensif dan hanya berorientasi pada akhirat. Orientasi pendidikan mestinya tidak berangkat dari satu titik tolak saja, melainkan dunia dan akhirat sekaligus. Orientasi pada keduanya tidak lantas harus dimaknai sebagai dua hal yang terpisah, tapi keduanya merupakan satu kesatuan integral dalam implementasinya. Halo, Pak, bisa terdengar suara saya? Ya, beneran. Ada, Terima jelas, kasih. Pak. Cukup, Pak Jami. Dengar, Pak. Di sini terputus-putus sebentar, Pak. Ya, terima kasih. Ya, cukup sudah agak rendah sih dibuka lumayan lah ya. Mohon maaf sekalipun kan bisa ke semuanya ini. Baik, kita kembalikan dulu lah ke Pak Salimron. Masih ada lagi Salimron? Baik, dosen. Coba saya panggil lagi. Belum, masih ada waktu. Untuk Pak Usman ada? Pak Usman? Nihil. Silakan. Ibu Heni Suheni ada? Ada. Muhammad Faizar Rianto. Coba naik ke atas. Taufik Kamal ada? Taufik Kamal. Zarkasi.
Dede Hikmah Fajar. Hadir Pak, hadir. Silakan Pak Mbak Dede. Sebentar kali ya Pak Maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Silakan ya, 5 warahmatullahi menit lah. warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit membacakan biografi yang saya bahas adalah Mullah Sadra dan pemikirannya. Mullah Sadra nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ibrahim bin Yahya Al-Qawami Al-Shirazi dan diberi gelar Sadra al-Din, lebih populer dengan sebutan Mullah Sadra atau Sadra al-Muta'alihin. Mullah Sadra adalah salah satu seorang filosof muslim terbesar. Dia dilahirkan di Shiraz sekitar tahun 979 Hijriah dalam sebuah keluarga yang cukup berpengaruh dan terkenal, yaitu keluarga Qawam. Ayahnya adalah Ibrahim bin Yahya Al-Qawami Al-Shirazi, salah seorang yang berilmu dan soleh dan dikatakan pernah menjabat sebagai gubernur provinsi Fars. Secara sosial politik, ia memiliki kekuasaan yang istimewa di kota asalnya Shiraz. Mullah Sadra mendapatkan pelajaran pertama di kota Shiraz selain dibimbing oleh keluarganya yang juga berasal dari keluarga terpandang dan terpelajar. Dia juga mendapatkan pelajaran dari sekolah dasar di kota Tunjukin wawancara, rapot-rapot, ya kan? Abang punya semua kan? Filsafat Islam di Isfahan. Di bawah asuhan keluarga orang tua di mustajab bukan? memiliki unggulan ilmu di bidang filsafat, tafsir, hadis, dan Quran. Ini buat abang katanya. Beberapa karyanya yang paling terkenal yaitu Al-Hikmah Al-Muta'aliyah fil Al-Asfar. Mullah Sadra membangun filsafat dengan semangat untuk mempertemukan berbagai aliran pemikiran yang berkembang di kalangan muslim seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan lain-lain. Mullah Sadra telah menghabiskan hidupnya di beberapa tempat selain di Shiraz, Qaswin, Jadi ya bulan ini bisa beli bang sekolah bang. Ini kalau udah beli ke beberapa kota suci di Irak yang dilakukannya dengan jalan kaki. Dia juga ke Mashhad dan akhirnya Mullah Sadra jatuh sakit di kota Baghdad. Dalam sakit yang dideritanya, Mullah Sadra akhirnya kembali kepada Allah tahun 1640 Masehi. Nah, dalam pemikirannya, Mullah Sadra dapat jelaskan cara pemaparan Mullah Sadra dalam setiap gagasannya dan pembahasannya dengan beberapa tahapan. Yang pertama, beliau tapi yang ketiganya kayaknya 1000 kalau nggak 700-an. Kalau di lanjut nggak apa-apa terus minatnya bersifat swabukti atau self-evident. Dasar-dasar swabukti tidak memerlukan pembuktian atau burhanah atau pengukuhan. di Semarang bang. Iya. Tinggal wawancara ini doang. Itu sesi yang terakhir. Wawancara. Prinsip rasional filosof. Ya lanjut Pak Ketua ininya. Dari prinsip-prinsip swabukti yang telah diketahui manusia secara huduri tersebut. Yang ketiga, menyelaraskan prinsip-prinsip rasional filosof yang bersumber pada prinsip-prinsip swabukti dengan sejumlah mukasyafah atau penyingkapan batin para mistikus. Kategori pengetahuan ini juga sering disebut dengan ilmu gaib atau ilmu laduni. Keempat, menyelaraskan prinsip-prinsip rasional filosof dan mukasyafah dengan teks-teks suci dalam rangka memperteguh dan memperluas bangunan filsafat hikmah. Kelima, mengajukan metodologi sistematis untuk mencapai kebenaran utuh sebagaimana tersebut di atas secara teoritis dan praktis. Corak Mullah Sadra yang berikutnya yaitu teologi atau kalam. Mullah Sadra dalam membangun pemahaman kalamnya adalah tidak hanya menelusuri kalam Syiah, namun ia juga mengetahui kalam Sunni sebagaimana pengetahuannya terhadap kalam Syiah. Bahkan ia sering mengutip pemikiran kalam Abul Hasan Asy'ari, Al-Ghazali, Fakhruddin Razi, dan Aduddin. Juga tidak lepas ia mengutip pemikiran-pemikiran Mu'tazili dalam mengenai kalam tersebut. Langsung kesimpulan aja kali ya Pak. Ya, langsung. Kesimpulannya itu, Mullah Sadra termasuk kategori tokoh pemikir Islam metafisik yang karya-karyanya sangat monumental dalam bentuk mazhab.
Pemikiran Mulasadra yang dituangkan dalam bentuk karya terbesar sekaligus merupakan karya yang monumental adalah Al-Hikmah Al-Muta'aliyah fi Al-Asfar. Dalam analisanya yang kuat yang tercermin dalam gaya bahasanya selain jelas adalah tegas dan lugas. Paparan setiap topik pembahasan dalam Al-Asfar, alur dan urutan perjalanan yang ditempuh oleh para ahli suluk al-urafa. Metode atau cara deskripsi yang digunakan dalam penggabungan antara metode paramatik, misionis, dan ajaran agama Islam, karena menurut Sadra ketiganya tidaklah bertentangan, yakni pemaparan al-adilah. Kemudian menyebutkan mukasyafah atau penyikapan batinnya, musyahadah, penglihatan batinnya, serta menyebutkan kesaksian al-adilah al-sam'iyah, tradisi Islam. Mungkin sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Masya Allah ya, ini luar biasa sekali waktunya. Pertemuan terakhir ini hujan petir, tapi alhamdulillah udah agak mendingan sekarang nih. Udah tadi yang tadi sebelum-sebelumnya saya mohon maaf bisa ini ya, terutama Pak Ketua ini terakhir Bu Dede Hikmah, terima kasih banyak ya. Mohon maaf agak terbatas memang ya, yang lainnya juga, tapi temanya terus terang amazing kalau buat saya, itu menarik sekali temanya dan memang nggak bakal habis mungkin karena keterbatasan waktu, kemudian juga tempat dan sebagainya gitu ya. Ya nanti juga dibedah juga nih Bu Yeni ya, banyak sekali ya. Tadi ada pertanyaan juga yang unik nih, karena memang kalau teori-teori terkait dengan filsafat itu kadang memang sulit dipahami ya oleh masyarakat secara umum, sehingga perlu didetailkan. Misalnya tadi tentang ilmu laduni, tentang kasyaf, kemarin tentang emanasi, kemudian juga tentang manunggalin kawululan Gusti, ya, dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Kalau dalam konteks akademik itu nanti masuk ke dalam metodologi ilmu ya, ada Irfani, ada Bayani, ada Isyari gitu ya. Nah semuanya itu memang topik-topik yang sangat kontroversial ya. Tapi di level S1 ini kan baru awal ya, apalagi ini semester 4. Mudah-mudahan kita bisa diskusi lagi. Tapi kayaknya kita ngobrol dulu dengan Pak Ustadz Ali Imran nih. Ustadz Ali Imran kira-kira tinggal berapa orang lagi nih yang belum presentasi nih? Baik, ya. Ada berapa lagi? Ada 11. Banyak sekali ya. Kalau diizinkan, ini mungkin di luar dari jam ini, mungkin kita bicara cari waktu satu kali lagi gitu ya, karena kan besok ada libur panjang juga nih, Sabtu, kemudian juga Ahad, kemudian juga Senin juga libur nih. Mungkin antara Sabtu Ahad bisa malam atau apa, mungkin kita bisa tambahkan sedikit lah. Terutama nanti boleh juga nih teman-teman, Ibu dan Bapak sekalian yang mau diskusi tadi ya, mohon maaf sekali ada Pak siapa tuh, kayaknya boleh dicatat, di grup juga boleh. Ya, terkait dengan topik-topik yang mungkin bikin penasaran ya. Ini tadi misalnya dari Pak siapa nih ya, Pak Jelani ya, Pak Iqbal ya, Pak Hendra Iqbal dan yang lainnya. Kayaknya disimpan dulu, nanti kita akan diskusi lebih detail ya, terutama nanti dari masing-masingnya. Kayaknya mungkin jadi topik yang menarik. Apalagi kalau kita buat kayaknya sih, usulan saya ini kita jadikan seperti ini apa, webinar nih ya, terkait dengan ini ya. Nanti saya akan komunikasi dengan Pak Ustadz Ali Imran, dengan Abah juga ya, dengan Pak Zuendi juga, terutama tadi topik-topik, atau mungkin ada yang siap untuk jadi pembicara, silakan bisa hubungi saya atau melalui Pak Ustadz Ali Imran ya. Intinya sih saya sudah ya cukup bagus lah, memang ini kan sudah rata-rata sudah senior semuanya, ya sudah cukup bagus, walaupun memang ada beberapa hal tadi yang perlu kita perbaiki ya. Ya betul, nanti saya akan komentari juga ya. Nanti mungkin saya akan buat video juga nih, ya khusus masing-masing dari pembahasannya. Tenang ya, karena tadi mohon maaf sekali karena memang waktu dan tempatnya. Ada ini lagi tambahan Ustaz Ali Imran? Baik. Kalau mau lagi saya panggil namanya, mudah-mudahan sih ada ini. Tapi kalau sekarang kayaknya udah ini sih Pak, udah maghrib sih, nanti pada ya, udah maghrib tuh. Iya udah maghrib. Gimana kita tambah satu waktu lagi agar yang belum presentasi bisa disiapkan, sehingga semuanya ikut dikomentari dan kasih masukan, sehingga dalam mengerjakan nanti
sudah ada acuannya gitu Pak dosen. Iya Pak, setuju. Ya, berarti nanti kita cari waktu lagi ya, cari waktu yang nanti silakan kalau bisa sih 2 hari inilah biar ini agak santai kan, Jumat Sabtu Ahad gitu. Jadi bisa sore atau malam gitu ya, boleh juga gitu ya. Nah, nanti kita tinggal Baik ini Pak, siap Insya Allah. Ya, siap ya Insya Allah ya. Nanti kalau yang kurang boleh ditanyakan Baik, dan Pak. boleh ditanyakan. Ya, iya, Nanti baik Pak. tapi memang kita ya mohon maaf sekali memang nggak sempurna dan nggak ini ya karena ada banyak kekurangan ya. Mungkin dari manajemen waktunya ke depan insya Allah kita perbaiki lagi dan ini adalah semester 4 ya sudah pertengahan jalan ini ya. Mudah-mudahan nanti bisa langsung lanjut terus kita akan bersama terus sampai semester 7. Baik. Ya, Salimar nanti kita akan komunikasi ya. Terima kasih banyak atas telepon Kak Sadayana. Insya Allah kita lanjutkan. Mungkin nanti insya Allah kita cari waktunya yang tepat 1 kali lagi. Tapi intinya ini sebenarnya nilai itu sudah ada ya dalam arti sudah ada di bayangan gitu ya. Artinya nggak usah khawatir kalau untuk UAS untuk apa nggak usah dipikirkan. Jadi fokus kepada perbaikan itu saja dan itulah UASnya gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih. Kasih Pak dosen. Terima kasih Pak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you tomorrow. See you.